Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Arif Yahya, mahasiswa di 1 PVB ITB Jaringan Komputer dan Website. Kali ini saya akan menjelaskan tentang Windows Form Application pada Microsoft Visual C# 2010 Express. Pertama kita klik New Project, lalu pilih Windows Form Application. Kita beri nama file, klik OK. Nah, ini adalah tampilan ketika kita pertama kali membuat project pada Windows Form Application. Kita akan merubah title form 1 ini menjadi sesuai yang diinginkan. Klik lalu pilih pada window properties, tepatnya pada tab text, lalu rubah form 1. Nah, maka title akan berubah. Ini adalah toolbox, ada berbagai macam tool yang bisa digunakan. Saya akan menjelaskan beberapa tool, yaitu button, combo box, label, radio button, dan text box. Pertama kita masukkan label, drag and drop. Rubah nama label 1 ini pada window properties. Masukkan label yang lain. Masukkan text box untuk mengisi nama. Jadi ketika kita mengisi nama pada text box pertama, maka ketika dieksekusi menggunakan button, nama pada text box awal akan muncul pada text box kedua. Kita rubah nama text box untuk mempermudah script. Lalu text box yang kedua. Kita input button untuk eksekusi. Rubah nama button pada window properties. Untuk mengedit script, double klik pada button enter. Nah, ini adalah script yang digunakan untuk mengeksekusi text box nama dan text box hasil nama. Sehingga kita ketika mengisi pada text box nama lalu dieksekusi menggunakan button, maka hasil yang diisi pada text box nama akan muncul pada text box hasil nama. Kita coba dengan menggunakan Ctrl F5. Input nama, lalu klik pada button, maka nama yang diketik pada text box awal akan muncul pada text box kedua. Selanjutnya kita akan menggunakan radio button. Masukkan 2 radio button, jadi 2 pilihan. Kita rubah nama radio button pertama menjadi member, lalu radio button kedua menjadi non-member. Kita rubah juga pada tab name untuk mempermudah pengeditan script menjadi RB member, dan yang kedua menjadi RB non-member. Masukkan label,
kita beri nama status, lalu masukkan lagi satu text box. Ketika kita memilih member, maka text box status ini akan terisi member, dan jika kita memilih non-member, maka status text box akan terisi non-member. Kita rubah text box ini menjadi tb status, double klik pada button enter. Kita akan membuat script sehingga ketika kita memilih salah satu radio button dan menekan button, maka text box status akan terisi sesuai dengan radio button yang dipilih. Kita gunakan fungsi if. Nah, ini adalah script yang digunakan. Fungsi if, apabila radio button member yang dipilih, maka text box status akan terisi dengan teks member. Namun apabila radio button non-member yang dipilih, maka text box status akan terisi dengan teks non-member. Kita cek dengan Ctrl F5. Masukkan nama, lalu klik member. Ketika kita tekan enter, maka status member. Ketika kita memilih non-member, maka status akan terisi non-member. Nah, yang terakhir saya akan menggunakan combo box. Pertama kita masukkan label, lalu kita masukkan combo box. Combo box ini untuk beberapa list pilihan. Untuk memasukkan item, pada window properties kita pilih items, collection, klik. Masukkan beberapa pilihan yang akan diinput. Klik OK. Sekarang kita masukkan text box. Jadi jurusan yang dipilih akan muncul pada text box ini. Kita beri nama text box ini menjadi tb jurusan. Kita akan membuat script untuk membuat item yang dipilih akan muncul pada text box jurusan. Double klik pada button enter, lalu masukkan script. Masukkan variabel.
Ini adalah script yang digunakan, string, lalu jurusan sebagai variabel, dan ini adalah pilihan-pilihan yang akan muncul pada text box jurusan. Combo box 1 itu adalah nama combo boxnya. Selected index 0 berarti item yang dipilih yang paling atas. Apabila yang dipilih adalah yang paling pertama, yaitu 0, maka text box jurusan adalah 0. 0 itu berarti TKJ, 1 itu RPL, 2 farmasi, dan 3 otomotif. Kita lihat hasilnya. Kita pilih TKJ, maka text box jurusan akan terisi TKJ, RPL, farmasi, ataupun otomotif. Kita akan membuat perbedaan antara member dan non-member. Kita akan memberikan message yang akan muncul ketika kita memilih member ataupun non-member. Kita rubah pada script radio button ini. Kita beri perintah lalu kita akan memberikan message untuk non-member. Nah, teksnya seperti ini. Messagebox.show. Jadi teks yang akan muncul pada radio button yang dipilih yaitu member, maka akan muncul teks "Hey, selamat datang kembali di WRTKJ". Kita lihat hasilnya. Ketika kita klik tombol enter, maka akan muncul teks "Hey, selamat datang kembali di WRTKJ". Dan apabila kita memilih radio button non-member, ketika kita tekan enter, maka akan muncul "Selamat datang di WRTKJ". Itulah pengenalan tentang Windows Phone Application versi Arif Yahya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.